Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang Katolik dan beriman Katolik sangat diperkaya dengan adanya lambang-lambang yang ada di dalam gereja kita. Misalnya ketika Anda masuk ke gereja, melihat di depan kiri kanan Anda, di situ kita melihat ada ragam macam tanda lambang yang bisa memperdalam iman kita dan sebagai simbol iman kita. Nah, pada kesempatan ini bersama saya Romo Andreas Nugroho SCY, kita akan memperdalam dan semakin memahami salah satu lambang yang sangat kita kenal dalam gereja kita, yaitu lambang anak domba atau anak domba Allah. Anda sebagai orang Katolik melihat lambang anak domba Allah itu di mana? Kasul Romo itu biasanya Anda bisa melihatnya. Kemudian di tabernakel, dan ketika malam Paskah pasti Anda juga melihat di situ ada lambang anak domba, yaitu di lilin Paskah. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melihat secara lebih dalam, ada makna apa di balik simbol itu, di balik lambang anak domba itu, dan sebenarnya latar belakangnya apa anak domba Allah itu, lambang anak domba itu dikaitkan dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, anak domba jantan itu selalu dikaitkan dengan korban-korban tebusan. Misalnya saja, ketika dalam sejarah pembebasan bangsa Israel, di situ ada pengorbanan anak domba Paskah. Anda bisa membaca secara lengkap misalnya dalam kitab Keluaran bab 12, di mana ini juga menjadi bacaan wajib ketika kita merayakan malam Paskah. Dikisahkan bahwa bangsa Israel yang sedang mengalami perbudakan di tanah Mesir mengeluh kepada Allah, dan keluhan mereka itu didengar oleh Allah. Dikatakan dalam Keluaran bab 2 ayat 24, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Lalu Allah memutuskan untuk memilih dan mengutus Musa untuk membebaskan umatnya dari belenggu penindasan itu. Dikisahkan dalam kitab Keluaran, sesudah Allah menurunkan 9 tulah ke atas Fir'aun dan Mesir, dan Fir'aun tetap bertegar hati, dan sebelum Allah memberikan tulah yang ke-10 atas Fir'aun dan Mesir, dan sebelum bangsa Israel memulai perjalanan yang panjang menuju tanah terjanji, Tuhan memerintahkan kepada Musa agar setiap keluarga mengambil seekor anak domba berumur setahun, jantan, tak bercela, menyembelihnya, dan memberi tanda dengan darah anak domba itu pada tiap ambang atas dan pada kedua pintu dari setiap rumah di mana mereka makan daging anak domba yang dipanggang dengan roti tak beragi dan sayuran pahit. Itu Anda bisa baca misalnya dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 5 sampai 12. Dan dikisahkan dalam kitab Keluaran bab 12 ayat 13, dan darah itu, darah anak domba jantan itu, menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripadamu. Jadi, tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengahmu apabila aku menghukum tanah Mesir. Paskah itu dari bahasa Ibrani Pesah, yang artinya melewati atau melangkahi. Sehingga perayaan Paskah ini diambil permenungannya ketika Allah melewati, ketika Allah melihat darah anak domba di tiap ambang pintu rumah bangsa Israel. Allah tidak menurunkan tulah atas bangsa Israel itu karena melihat lambang, karena melihat tanda dari darah anak domba yang dioleskan kepada tiap ambang pintu rumah bangsa Israel. Nah, dari poin pertama tadi kita bisa melihat makna latar belakang anak domba dari sejarah pembebasan bangsa Israel.
Lalu dalam poin yang kedua ini, makna dan latar belakang lambang anak domba ini ada juga di dalam tradisi perjanjian baru, di mana terutama dalam Injil Yohanes, di mana dalam Injil Yohanes ini Yohanes Pembaptis pernah menunjuk kepada Yesus dan mengatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Anda bisa baca dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 29. Ketika Yohanes Pembaptis menunjuk kepada Yesus dan menyatakan, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Memang di dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita, Ia datang ke dunia bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan tebusan dosa bagi banyak orang. Sehingga ketika Yohanes mengatakan kepada Yesus, "Engkau adalah anak domba Allah," di dalam diri Yesus sebagai korban tebusan dosa setiap manusia yang bersalah kepada Allah, sehingga manusia yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan pembebasan, akan mendapatkan pengampunan dosa. Dan gambaran tentang anak domba Allah ini menjadi jelas dalam kisah sengsara menurut Yohanes, secara khusus dituliskan di situ. Dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa Yesus dijatuhi hukuman mati oleh Pilatus pada siang hari persiapan Paskah. Dalam Yohanes 18 ayat 28, yaitu pada jam di mana para imam mulai menyembelih anak-anak domba Paskah di bait Allah. Lalu catatan lain lagi, setelah penyaliban, Injil mencatat bahwa mereka, para prajurit, tidak mematahkan satu tulang pun dari Tuhan Yesus, supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Dan nas ini juga sesuai dengan kitab Keluaran bab 12 ayat 46 dan juga kitab Bilangan bab 9 ayat 12, di mana satu tulang pun dari anak domba Paskah tidak boleh dipatahkan. Dan kita tahu bahwa memang Tuhan Yesus ketika bergantung pada kayu salib tidak dipatahkan kakinya, tetapi di salah satu kisah diceritakan bahwa serdadu menusuk lambung Yesus dan keluarlah darah dan air, di mana itulah lambang sakramen-sakramen gereja. Saudara-saudariku, lambang anak domba itu adalah lambang kemenangan kita, sebab kita semua yang percaya dan beriman kepada Yesus dibebaskan dari perbudakan dosa lewat sengsaranya. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah, seperti tadi ditegaskan oleh Yohanes Pembaptis. Mengapa disebut sebagai anak domba Allah? Karena Tuhan Yesus telah merelakan dirinya menjadi korban tebusan dosa-dosa kita, dosa saya, dan dosa Anda semua. Dan pada saat penyaliban, Tuhan Yesus adalah korban yang tak bercacat, korban yang tak bercela dan tak bernoda, di mana Yesus adalah satu-satunya manusia yang benar, yang tidak ada cacat dan tidak ada noda, merelakan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita yang penuh kesalahan dan dosa ini. Dan Tuhan Yesus lewat korbannya ini mengambil alih semua dosa-dosa kita, dan Tuhan Yesus sendiri yang menanggungnya. Tuhan Yesus ini tidak hanya menanggung dosa-dosa kita, menanggung hukuman kita akibat dosa, tetapi juga Tuhan Yesus sendirilah yang menjadi korban silih atas dosa-dosa kita. Ya, Tuhan Yesus bertindak sebagai imam yang mempersembahkan dirinya di atas altar salib. Dengan darahnya, Ia menghapuskan dosa-dosa kita. Kalau kita bandingkan demikian, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan,
pada kisah perjanjian lama, darah anak domba saja bisa menjadi korban pendamaian Allah terhadap manusia yang berdosa. Betapa lebihnya Yesus sebagai anak domba Allah, manusia yang benar, yang tak bercacat, yang tak bernoda itu telah merelakan dirinya menjadi korban tebusan bagi kita semua manusia yang berdosa. Sehingga Allah memberi kita damai. Allah memberikan keselamatan kepada kita. Allah memberikan shalom untuk kita semua oleh karena memandang jasa pengorbanan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang merelakan dirinya menjadi korban. Sama seperti anak domba menjadi korban penebusan dosa, Yesus Kristus sebagai anak domba Allah menjadi korban tebusan bagi dosa-dosa kita.